Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Agustian, NIM 2019 143584. Mata kuliah Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, SPD, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pramuka. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karena, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelumnya singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga untuk berusia 7-10 tahun, pramuka penggalang usia 11-15 tahun, dan pramuka penegak untuk usia 16-20 tahun. Adapun gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya pribadi, dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Adapun lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Ada contoh lambang tunas kelapa, yaitu ada di bagian atas. Itu contoh lambang dari pramuka. Adapun lambang gerakan pramuka yang mengandung arti hiasan sebagai berikut: 1. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagian kelangsungan hidup bangsa. 2. Buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohani kuat dan ulet. 3. Kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanaman. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Sejarah pramuka. Gerakan pramuka atau kepaduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya National Pathfinder Organisme, yaitu adalah organisasi hipnotis pada tahun yang sama. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi salah satu-satunya organisasi yang bisa menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Sejarah lahirnya pramuka. Gerakan pramuka lahir pada tahun 1961. Jadi kalau ada yang menyimak latar belakang lahirnya gerakan pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian, dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2 MPRS pada tahun 1960 tanggal 3 Desember tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pemimpin yang mewakili organisasi. Kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan
Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditegaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. 3. Pernyataan para wali organisasi kepaduan di Indonesia yang dengan ikhlas melemburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juni 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ingkar Gerakan Pramuka. Dan yang keempat, pelantikan Mapinas, Warnas dan Warnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Selain pelantikan pengurusan Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 pula dilangsungkan di file Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak. Sejak itu 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Dari ikutnya kita Pramuka, adapun tujuan dari Gerakan Pramuka yaitu memiliki untuk membentuk kepribadian kita supaya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, kecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Terus tujuannya untuk menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, serta anggota masyarakat yang baik dan berguna yang membangun dirinya secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Jadi itulah hasil materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.